Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrial Akbar Muzaki dari Teknik Informatika 2018. Saya akan menjelaskan tentang Diagnosis of Heart Disease using Genetic Algorithm Based Trained Recurrent Fuzzy Neural Networks. Ya. Yang pertama, apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya adalah penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi karena jantung tidak dapat berfungsi dengan normal. Menurut WHO, diperkirakan ada sekitar 17,7 juta orang kehilangan nyawanya disebabkan oleh penyakit jantung pada tahun 2015. Lalu ke metodologi penelitian, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dataset Cleveland UCI tahun 1990 yang didapat dari University of California Irvine atau UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari 303 data pasien. 6 diantaranya terdapat missing values. Dataset ini dibagi menjadi dua subset, yaitu untuk training sebanyak 252 contoh dan untuk testing sebanyak 45 contoh. Lalu metode penelitian yaitu tahapan penelitian menggunakan Genetic Algorithm Based Trained RFNN. RFNN yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 13 input, 7 neuron tersembunyi, dan 1 neuron output seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Bobot dari RFNN tersebut dikodekan sebagai gen sepanjang 64 bit. Genetic algorithm menggunakan probabilitas mutasi sebesar 0,05 probabilitas 0,05. Lalu probabilitas multipoint crossover-nya sebesar 0,25 dan banyaknya populasi sebesar 100. Gambar 2 menunjukkan proses training berbasis genetik algoritma. Ini gambar pertama dari struktur RFNN-nya. Lalu yang kedua adalah genetic algorithm based training of RFNN network. Nah, lalu kita ke tahapan evaluasi. Untuk tahapan evaluasi genetic algorithm based train RFNN menggunakan root mean square error atau RMSE, sensitivity atau recall, precision, F-score, probability of misclassification error atau PME, dan akurasi. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah. Oke. Nah, dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu lihat di training set TN sebanyak 137. TN itu adalah true negatif, FN atau false negatif sebanyak 3, true positif sebanyak 106, dan false positif sebanyak 6 dengan total 252. Mendapatkan nilai RMSE sebesar 0,0357. Untuk sensitivitasnya mendapatkan 97,25%. Untuk spesifisitinya sebesar 95,8%. Lalu untuk precision 94,64%, F-score sebesar 0,9593, PME-nya sebesar 3,57%, lalu akurasinya sebesar 96,43%. Lalu untuk testing set, maksud saya, true negatifnya sebanyak 20, false negatifnya 0, true positifnya 24, false positifnya 1. Totalnya 45. Mempunyai nilai RMSE sebesar 0,2222. Lalu sensitivitasnya sebesar 100%, lalu spesifisitinya 95,24%, presisinya sebesar 96%, F-score-nya 0,9796, PME-nya 2,22%, dan akurasi sebesar 97,78%. Secara keseluruhan, mendapat nilai RMSE sebesar 0,337, sensitivity sebesar 97,74%,
specificity sebesar 95,73%, precision sebesar 94,89%, F-score sebesar 0,9629, PME-nya 3,37%, lalu akurasi sebesar 96,63%. Nah, untuk perbandingan, Samuel DKK pada 2017 membagi dataset penyakit jantung Cleveland menjadi 3 subset, yaitu training sebanyak 193 contoh, validating 59 contoh, dan testing 45 contoh dengan metode ANN atau Artificial Neural Network Fuzzy AHP. Berdasarkan perbandingan pada tabel di bawah, Genetic Algorithm Based Train RFNN memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan metode Artificial Neural Network Fuzzy AHP. Nah, di situ dapat dilihat dari penelitian dilakukan oleh Samuel DKK memiliki dengan metode Artificial Neural Network Fuzzy AHP memiliki akurasi sebesar 91,1%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode Genetic Algorithm Based Train RFNN memiliki akurasi sebesar 97,78%. Lalu kesimpulannya adalah penelitian ini menggunakan Genetic Algorithm Based Train RFNN pada dataset UCI Cleveland untuk diagnosis penyakit jantung. Untuk evaluasi, penelitian ini menggunakan RMSE, sensitivity, specificity, precision, F-score, PME, dan akurasi pada training set, testing, dan keseluruhan. Hasil dari penelitian ini pada testing set sebanyak 45 contoh memiliki akurasi sebesar 97,78% dan akurasi secara keseluruhan sebesar 96,63%. Metode ini lebih baik jika dibandingkan dengan metode Artificial Neural Network Fuzzy AHP yang memiliki akurasi sebesar 91,1%. Ya, berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.